Tahun 80-an, Wanto kembali ke Jogja. Naik kereta turun di stasiun Tugu, karena jalur kereta Ngabean sudah ditutup semenjak tahun 1973. Jadinya dia harus berjalan jauh dari stasiun Tugu menuju ke kampung halamannya. Singkat cerita, dia memilih ngekos dan bekerja sebagai tukang penjaga malam. Bersama dengan teman-temannya, meski dengan upah sedikit, tapi sudah dirasa cukup untuk makan sehari-hari. Anggota keluarga lainnya, seperti Kusyanto, Anto, Nuning, dan lainnya, sudah pada menikah. Dia juga bertemu dengan Kuntari yang juga sudah menikah. Kuntari menikah dengan Rohmat. Setelah lama tak bertemu, mereka pun asik ngobrol ngalor ngidul. Kuntari juga bercerita pengalaman horornya saat bekerja di tempat usaha. Katanya, beberapa pekerja ada yang meninggal secara tak wajar dengan luka kepala dan punggung melepuh seperti terbakar. Rahmat bilang kalau itu adalah ulah hantu wedon. Hantu wedon kuwi memedi sing koyok pocong. Nah itu terus jadi gede, terus ngidoni sampeyan. Kata Rahmat. Tenan ra kuwi, Mat. Ya tenan lah, ra percaya sampeyan kuwi. Kuntari pun menambahkan cerita tentang rekan kerjanya yang meninggal gara-gara buang air di kamar mandi, yang katanya angker. Akibat kejadian itu, sekarang kamar mandinya ditutup secara permanen. Perbincangan pun berlanjut dengan rasa yang menyeramkan sekaligus sangat seru. Kejadian dari kabar mengenai hal mistis yang jarang terdengar lagi. Pada tahun 1985, ada kabar duka yang datang dari keluarganya, yakni ayah dan ibunya, meninggal dalam kecelakaan bus saat perjalanan pulang dari Bali. Bus Restu Mulya itu masuk ke dalam jurang setelah melewati jalan yang angker. Kecelakaannya pun dianggap sangat tak wajar, di mana yang meninggal hanyalah 3 orang, yakni orang tua Wanto dan supir bus. Kernetnya terlempar dari bus dan akhirnya kernet itu pun tertindih bus, tapi ia masih hidup. Sungguh kejadian di luar logika. Sedangkan penumpang lainnya selamat. Semua orang sekampung sangat berduka saat itu, karena orang tua Wanto tokoh yang terkenal di kampung itu. Setelah kejadian itu, tahun 1986, Wanto mengalami kejadian ganjil lagi. Saat sedang berjalan melewati tempat sampah, Wanto pernah dikejutkan oleh sosok genderuwo setinggi 3 meter. Sosok itu taringnya panjang, matanya melot tajam ke arah Wanto sambil mengeluarkan air liurnya. Air liur itu mampu melelehkan dan membakar sampah. Dengan wajah yang panik, Wanto lari terbirit-birit tanpa tahu arah jalan. Seminggu berikutnya, teman kerjanya curhat kepada Wanto. Kalau dia tiap mau tidur, selalu diteror makhluk hitam tinggi besar. Teman kerja Wanto bernama Parmin. Parmin pun mulai cerita kenapa dia bisa diteror makhluk halus itu. Suatu hari, Parmin pernah melewati jalan angker. Dia melihat seperti tempat sesaji. Karena dia berpikir itu adalah tempat syirik dan tempat pesugihan, Parmin pun mengobrak-abrik tempat itu. Wanto mendengarkan secara serius sambil menggeleng-gelengkan kepala dan sempat menyalahkan Parmin karena sudah mengganggu tempat atau wilayah makhluk tersebut.
Tapi Wanto juga merasa kasihan kepada Parmin, dan akhirnya Wanto mau mencarikan cara untuk mengusir makhluk jahat itu. Dan kebetulan Wanto bertemu teman baru yang bernama Tot. Dia bertemu di sebuah warung saat semua pembeli warung lain sedang berbincang-bincang soal penangkal genderuwo. Mereka pun saling berbincang, dan kata Toto, dengan sapu lidilah genderuwo itu bisa ditaklukkan. Setelah percakapan yang panjang, Wanto pun berpamitan dan segera membeli sapu lidi. Dan dengan semangat, Wanto malam itu menginap di rumah temannya. Malam pun tiba. Tiba-tiba, langit sangat gelap. Wanto dan Parmin tidur berbarengan. Tiba-tiba, Parmin bangun dan ketakutan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wanto yang sudah kaget langsung mengambil sapu lidinya dan siap memukul makhluk itu. Parmin tak henti-hentinya membaca istighfar dan sambil menunjuk arah di mana makhluk itu berada, dari yang berada di dekat kasur hingga ke jendela. Dengan sigap, Wanto langsung menyapu jendela itu. Setelah kejadian itu, tak ada lagi teror meneror. Beberapa hari kemudian, justru Wanto malah yang diteror oleh sosok yang sama. Wanto tahu kalau dia akan diteror. Saat mau tidur, Wanto sudah siap dengan sapu lidinya. Saat memejamkan mata, tiba-tiba jendela kamar digedor-gedor dengan keras. Wanto kaget dan terbangun. Gorden jendela itu pun dibuka dan astagfirullah. Jendela itu berubah bentuk menjadi sosok genderuwo. Wanto mengambil dan menyapu wajah genderuwo itu dengan sapu lidi. Tapi wajah itu berubah lagi menjadi jendela. Kejadian ini berlangsung hampir 3 kali. Wanto lelah dan memutuskan melanjutkan tidur tanpa menghiraukan makhluk itu. Pas lagi asik tidur, jendela digedor-gedor kembali dan mendengar suara nafas yang sangat berat. Wanto pun kaget dan bersiap-siap membawa sapu untuk menghadapi serangan berikutnya. Saat gorden dibuka, makhluk itu langsung keluar setengah badan sambil menjulurkan lidahnya yang amat panjang dan mengeluarkan cakar dari tangannya. Genderuwo itu berusaha menyerang dan Wanto langsung menghindar, dan ia langsung menyerang balik dengan sapu lidi. Genderuwo itu pun hilang dan Wanto tidur kembali. Besokan harinya, Wanto bertemu lagi dengan Om Toto dan menceritakan kejadian itu kepada Om Toto. Piye, iso tok? Beres Om. Sambil berbincang, Om Toto menunjukkan rumahnya yang ternyata punya toko mainan. Dan Om Toto pun memperkenalkan istrinya yang bernama Bu Mariati. Percakapan mereka diliputi canda tawa. Malam pun tiba. Wanto sudah siap dengan teror berikutnya. Wanto langsung tidur sambil menyiapkan sapu lidinya. Tiba-tiba, Wanto mendengar suara memanggil-manggil namanya. Wanto, Wanto, Wanto. Suara itu disertai dengan nafas yang berat dan mengerang. Jendelanya digedor-gedor lagi. Saat gordennya dibuka, sosok itu mengeluarkan wajah saja. Lalu, tiba-tiba ada suara dan kilatan petir, dan wajah kota itu pun menghilang. Wanto tidur kembali, tapi ia terbangun lagi karena kasurnya seperti digoyang-goyang layaknya gempa.
Wanto pun langsung kaget. Sosok itu menunjukkan seluruh tubuhnya yang tinggi setinggi kamar. Sosok itu tersenyum lebar dan melotot ke arah Wanto. Wanto yang melihatnya bergidik ngeri. Lalu dia langsung melemparkan sapu lidi ke arahnya. Sosok itu pun akhirnya hilang. Dan Wanto pun bisa tidur dan berharap pagi segera datang. Keesokan harinya, Wanto pun demam tinggi. Dan malamnya tak ada gangguan teror lagi. Keesokan paginya, badannya sehat kembali. Tapi Wanto mengalami keanehan saat bekerja. Ia cepat lelah saat makan dan minum. Dia tidak merasakan ada sesuatu yang masuk ke mulutnya. Wanto mengeluhkan kejadian itu kepada Parmin. Dan Parmin mengajak Wanto pergi ke warung pecel lele, berharap bisa menambah nafsu makannya. Wanto pun mengiyakan ajakan Parmin. Sore hari, Wanto izin pamit dan tidak lembur malam. Lalu ia langsung bergegas ke warung pecel lele. Wanto langsung meminta pecel lele dengan nasi satu wadah penuh. Nasi itu ia makan sendiri tanpa ia sadari. Satu bakul nasi pun habis. Tapi Wanto kaget bukan main, karena dia merasa masih lapar. Kemudian Wanto menambah dengan porsi yang sama, tapi masih belum juga kenyang. Wanto langsung pamit dan memutuskan pergi ke rumah Om Toto, berharap bisa menemukan solusinya. Sesampai di rumah Om Toto, Wanto tidak menemui Om Toto, hanya istrinya yaitu Bu Mariati. Bu Mariati menjelaskan kalau Om Toto baru pergi dan beberapa hari lagi baru pulang. Wanto pun pulang dan menuju tempat kerjanya untuk meminta izin selama 1 bulan. Wanto tidak ingin meminta bantuan siapapun, karena takutnya hasilnya sama. Singkat cerita, hari demi hari, tubuh Wanto semakin kurus karena tak bisa makan dan minum. Dia lebih memilih mencari keberadaan Om Toto. 3 minggu kemudian, di toko Bu Mariati, dia bertemu Om Toto. Om Toto kaget bukan kepalang, karena melihat tubuh Wanto yang semakin kurus drastis. Wanto pun menceritakan semuanya kepada Om Toto, dan Om Toto menyuruh Wanto menginap di rumahnya untuk diruqyah. Wanto langsung mengiyakan keputusan itu. Malamnya, Wanto diruqyah. Saat ruqyah selesai, sosok itu keluar dari mulutnya. Wanto pun pingsan. Sosok itu tertawa keras sambil mengancam. Om Toto sudah menyiapkan bambu kuning. Dia pun berduel habis-habisan dengan makhluk itu. Lalu, makhluk itu pun dipukul dengan bambu kuning. Dan akhirnya, ia berhasil dilumpuhkan dan dibuang jauh-jauh dengan cara dinetralisir. Wanto meminum air putih yang diberikan Om Toto. Singkat cerita, teror ini sudah selesai. Setelah kejadian itu, Om Toto sakit karena kelelahan. Seminggu kemudian, Om Toto meninggal. Pada akhir tahun 1980-an, Wanto memilih tinggal di Bali untuk mencari pekerjaan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.